Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas dan bijaksana, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang hukum kekalan energi mekanik dan daya, kita akan membahas soal dan pembahasannya di video tersendiri. Mari kita pelajari contoh soal dan pembahasan berikut ini. Benda bergerak vertikal. Contoh 1. Cici melemparkan bola ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Bola bermasa 2 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 25 meter? Ilustrasi dari contoh soal berikut adalah gambar ini ya. Jadi di sini bola berpindah dari posisi pertama ke posisi kedua. Posisi kedua ini saat ketinggiannya mencapai 25 meter. Bukan di puncak ya, tapi di ketinggian 25 meter. Saat benda berada di posisi 1, di sini yang diketahui ada kecepatan, yaitu sebesar 30 meter per sekon. Saat benda berada di posisi 2, yang diketahui di soal adalah H, yaitu H2 sama dengan 25 meter. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita harus menulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu kecepatan kita tulis sebagai V, kemudian massa ditulis sebagai M, lalu ada G, ketinggian. Karena ini ketinggian benda di posisi 2 ya, maka kita tulis sebagai H2 yaitu sebesar 25 meter. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK. Untuk menjawab soal ini, kita tidak boleh langsung mengerjakan dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat saja. Karena ada kondisi khusus yaitu saat benda mencapai ketinggian 25 meter. Berarti kita melihat hubungan antara EK dan H. H berarti nanti bisa kita tentukan EP ya, atau hubungan antara EK dan EP. EK dan EP ada di dalam rumus EM. Karena ini tentang dua kondisi, perhatikan gambar. Dari posisi 1 atau kondisi 1 ke kondisi 2, awalnya di 1, berakhir di 2 ini, maka kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Ini kan contoh soal tentang gerak vertikal ke atas ya, sehingga kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Karena yang ditanyakan adalah kondisi 2, kita boleh menuliskannya sebagai EM2 sama dengan EM1. Jadi yang kita tulis 2-nya dulu ya di ruas kiri supaya gampang mengerjakannya. Ya, sebenarnya sama saja kalau kalian ingin menuliskan M1 sama dengan M2 juga boleh. Ya, saya ulangi ya. Karena ini tentang dua kondisi, dua posisi, dari posisi 1 ke posisi 2, kemudian tentang gerak vertikal ke atas, maka kita boleh menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kita jabarkan EM, yaitu EP tambah EK ya. Kita tulis rumusnya secara lengkap, masing-masing tambahi indeks 2 dan 1 ya. Masukkan rumusnya EP, yaitu MGH dan EK setengah MV kuadrat. Tetapi ada yang beda di EK2, kita tidak perlu mengubah EK2 ini menjadi setengah MV kuadrat, karena inilah yang ditanyakan di soal. Kemudian karena ketinggian itu acuannya adalah posisi 1, maka di posisi 1 H1-nya adalah 0 sehingga EP1 menjadi 0. Ya, EP1 menjadi 0. Kemudian dimasukkan angka-angka yang diketahui di soal. Jangan lupa ketika pindah ruas ya, dari ruas kiri ke kanan, tandanya berubah menjadi dikurangi ya. EK2 sama dengan 900 dikurangi 500. Kita peroleh EK2 sebesar 400 Joule. Paham ya anak-anak?
Contoh 2, bola bermasa 4 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial. Hitung tinggi titik B dari tanah. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Pada mulanya, benda berada di posisi A. Kemudian benda jatuh bebas, sehingga benda berada sampai di posisi B. Saat benda berada di posisi B, energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya. Yang ditanyakan adalah ketinggian benda saat berada di posisi B, diukur dari tanah. Yang diketahui dari soal tersebut adalah massa, yaitu M 4 kg, kemudian ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ada EKB sebesar 3 kali EPB, yang ditanyakan adalah HB. Untuk mengerjakan soal ini, karena ini ada hubungan antara EK dan EP, berarti kita ingat tentang EM. Karena ini dua posisi atau dua keadaan, kondisi, maka kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Karena yang ditanyakan adalah B, kita tulis B di sebelah kiri. Jadi EMB sama dengan EMA. Kita tulis atau kita jabarkan rumusnya EM. Ya, EPB tambah EKB sama dengan EPA tambah EKA. Kemudian kita masukkan untuk EKA itu sebesar 0. Karena kita anggap bola itu dari posisi A bergerak dengan kecepatan mula-mula sama dengan 0 ya. Di posisi A itu kecepatannya adalah 0 sehingga EKA menjadi 0. Kita tulis yang diketahui ada EKB sama dengan 3 EPB, kemudian EPA kita ganti menjadi MG kali HA. Karena EPB tambah 3 EPB sama dengan 4 EPB, kita tulis menjadi 4 EPB sama dengan MG HA. Kita ganti EPB menjadi MG HB. Kemudian ada yang bisa kita coret antara ruas kiri dan kanan, yaitu huruf M dan G, sehingga diperoleh ruas kiri menjadi 4HB sama dengan HA. Karena yang ditanyakan HB, maka angka 4 ini harus kita pindah ke ruas kanan secara silang, sehingga HB sama dengan HA per 4. Kita masukkan yang diketahui saat benda berada di posisi A, ketinggiannya diukur dari tanah itu adalah sebesar 80 meter. Kita masukkan HA sebesar 80 meter, kita peroleh HB sebesar 20 meter. Kita lanjutkan, ini adalah contoh soal UN 2011-2012 tentang pemain ski. Pemain ski es meluncur dari ketinggian A seperti gambar berikut. Jika kecepatan awal pemain ski adalah 0 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat atau 10 meter sekon pangkat min 2, maka kecepatan pemain pada ketinggian B adalah... Perhatikan yang diketahui dari soal ini. Pemain ski itu mulanya berada di posisi A. Ini dalam keadaan diam ya. Sehingga kecepatannya itu diketahui sebagai 0. Di posisi A ini kecepatannya adalah 0. Jadi yang diketahui di sini VA sama dengan 0. Kemudian A ini berada pada ketinggian 50 meter. Berarti yang diketahui adalah HA sama dengan 50 meter. Pemain ski es ini meluncur sampai di posisi B. Di posisi B ini ketinggiannya adalah 10 meter, berarti HB. Pertanyaannya adalah VB. V di ketinggian B. Kita tahu ada hubungan antara V dengan H. V itu bisa menentukan EK, H bisa digunakan untuk menentukan EP. Berarti ada hubungan antara EK dan EP yang terdapat di dalam rumus EM. Karena ini tentang dua keadaan, dua titik A dan B, dua kondisi A dan B, maka kita ingat tentang
hukum kekalahan energi mekanik, dan juga ini diidentikan dengan gerak jatuh bebas. Mengapa? Karena pemain skinya ini mula-mula berada dalam keadaan diam atau kecepatan awalnya 0, sehingga kita bisa menggunakan rumus cepat yang identik dengan gerak jatuh bebas, yaitu rumus V sama dengan akar 2GH. Baik, kita tulis yang diketahui dulu ya anak-anak. Seperti yang tadi disebutkan. Yang ditanyakan VB berarti kita menggunakan rumus akar 2GH. Hanya di sini yang mana? Apakah yang 50 meter ataukah yang 10 meter? Bukan dua-duanya, karena pemain ski esnya itu meluncur dari A ke B, berarti kita menggunakan selisihnya, yaitu 50 dikurangi 10. Ya, jadi H yang kita gunakan adalah 50 dikurangi 10. Kita peroleh V sama dengan akar 2 kali 10 kali 40 ya, karena hanya 50 kurangi 10, kita peroleh akar dari 800, kita sederhanakan menjadi 2 kali 400 menjadi 20 akar 2 meter per sekon. 4. Bidang miring. Sebuah benda bermassa 10 kg mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudut 30 derajat terhadap arah horizontal tanpa gesekan hingga menempuh jarak 10 meter. Tentukan kecepatan benda pada akhir bidang miring G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Mula-mula, benda berada di puncak bidang miring. Kemudian, benda bergerak menuruni bidang miring hingga mencapai dasar bidang miring atau akhir bidang miring. Bidang miring ini miring atau membentuk sudut 30 derajat. Kemudian, ketinggian dari benda mula-mula yaitu sebesar H. Kita tulis yang diketahui dari soal ini, yaitu ada massa yaitu M, mula-mula diam, ini berarti yang diketahui adalah bernilai 0, yaitu siapa? Yang bernilai 0 yaitu kecepatan awal ya, karena ada kata mula-mula berarti kecepatan awal, sehingga V0 sama dengan 0. Lalu yang diketahui ada lagi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ada juga theta, lalu yang terakhir benda ini bergerak dari puncak sampai akhir ini menempuh jarak sejauh 10 meter, berarti S sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan adalah V, ya bisa dikatakan VB ya. Kemudian kita akan menentukan V ini dengan melihat contoh soal ini, yaitu benda bergerak pada bidang miring. Mula-mulanya diam. Benda itu mula-mula diam, kemudian juga bergerak pada lintasan yang licin. Dianggap licin ya, tanpa gesekan. Berarti kita bisa mengidentikan contoh benda pada bidang miring ini dengan gerak jatuh bebas. Sehingga untuk menentukan V, kita bisa menggunakan rumus akar 2GH ya. V sama dengan akar 2GH. Hanya di sini belum kita ketahui ya, sehingga kita mencari hanya ini dengan melihat bidang miring ini. Terlihat seperti segitiga siku-siku ya, memang segitiga siku-siku ya. Dengan sudut 30 derajat di sini, berarti menurut sudut ini sisi ini ya, perhatikan sorot merah ya, cahaya merah. Sisi ini adalah sebagai sisi miringnya ya, atau S, sedangkan ini merupakan sisi depannya atau H. Depan itu D, lalu yang miring ini Mi. D dan Mi itu adalah rumusnya siapa? Rumusnya sin ya. Rumusnya sin, karena ini ingat ya, kalau ini segitiga siku-siku berarti kita ingat tentang trigonometri, karena yang diketahui ada sudut dan ada sisi, jadi kita ingat trigonometri. Karena ini sisi depannya 30 derajat atau D, kemudian ini sisi miringnya 30 derajat,
atau mi, ya, sisi miringnya sudut 30 derajat atau mi. D dan mi itu rumusnya sin ya. Rumusnya sin. Maka sin 30 derajat itu adalah H per S. Karena yang akan kita cari H, maka S kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh S kali sin 30 derajat sama dengan H, atau H sama dengan S kali sin 30 derajat. Kita masukkan angkanya, ya, ingat ya, sin 30 derajat itu nilainya setengah ya, sehingga S-nya 10, sin 30 derajatnya setengah, berarti 10 kali setengah, sebesar 5 meter. Bagaimana dengan V-nya? Setelah kita mengerjakan H, kita masukkan angka H ini ke rumusnya V, yaitu V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan 2 kali 10 kali 5. Kita peroleh angka 100 ya, sehingga akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda pada akhir bidang miring adalah 10 meter per sekon. 5. Ayunan. Seorang anak bermain ayunan. Ia mulai mengayun dari keadaan diam hingga ketinggian berkurang 0,8 meter. Hitung kelajuannya pada saat itu dengan G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Pada mulanya, anak tersebut berada di posisi A. Pada posisi ini, anak tersebut dalam keadaan diam. Kita tahu bahwa diam itu berarti kecepatannya adalah 0. Kecepatannya 0 berarti EK-nya juga 0. Untuk memenuhi hukum kala energi mekanik, yang terjadi hanyalah perubahan energi kinetik ya. Sehingga ketika EK-nya di sini adalah 0, maka yang terjadi EP adalah maksimum. Bisa kalian lihat di posisi A tersebut berada pada ketinggian tertentu ya, sehingga EP-nya jelas ada. Anak berayun sampai di posisi B. Ternyata ketinggiannya itu berkurang sebesar 0,8 meter. Berarti anak tersebut sudah menempuh sampai ketinggiannya itu menempuh jarak ya, atau di sini ketinggiannya itu berkurang sejauh 0,8 meter. Berarti 0,8 meter itu yang diketahui sebagai H. Sehingga kita bisa menuliskan yang diketahui tadi V0 sama dengan 0 ya. Dilihat dari kata dari keadaan diam. Kemudian G-nya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V di B ya. V di B. Tadi hanya diketahui sebesar 0,8 meter. Untuk mengerjakan soal ini, kita mengingat kembali bahwa soal ini diidentikan sebagai gerak jatuh bebas ya. Karena hambatan udara diabaikan, kemudian di situ anaknya itu bergerak dari keadaan diam ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh percepatan gravitasi yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus cepat untuk menentukan V dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH dengan H-nya itu sebesar 0,8. Kita masukkan semua angka yang diketahui sehingga kita peroleh V sebesar 4 meter per sekon. Jadi kelajuannya pada saat itu adalah 4 meter per sekon. Kita lanjutkan untuk jenis soal yang lain yaitu tentang roller coaster atau lintasan yang mirip roller coaster. Saya mengambil dari soal UN tahun 2013-2014. Sebuah benda bermassa 1 kg dilepas dan meluncur dari posisi A ke posisi C melalui lintasan lengkung licin seperti gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi kinetik benda saat di C. Kalian perhatikan di soal ada kata lintasan lengkung licin. Berarti kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik ya. Karena tidak ada gaya gesekan. Yang ditanyakan adalah EKC. Kalian perhatikan di gambar, ternyata juga diketahui H. Hubungan antara H dengan EK atau EP dengan EK ada dalam rumus EM. Kalian perhatikan
Bendanya itu mula-mula berada di posisi A, kemudian bergerak turun sampai ke posisi B, dan berakhir di posisi C. Ada kondisi A, B, C. Berarti kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Antara titik siapa? Dengan siapa? Karena yang ditanyakan di C dan yang diketahui adalah A, maka kita menggunakan hubungan antara EM di A dengan EM di C. Kalian perhatikan gambar, di sini benda mula-mula berada di A. Walaupun di soal tersebut tidak diketahui kecepatan awalnya, kita bisa menganggap kecepatan awal di A itu sama dengan 0. Kemudian yang diketahui lagi ada ketinggian di A yaitu HA sebesar 2 meter. Di C yang diketahui adalah HC yaitu sebesar 1,25 meter. Baik, kita tulis yang diketahui dulu. Ada M, ada G, kemudian HA, HC, yang ditanyakan EK. Karena yang ditanyakan adalah EK di C, maka kita buat C ini berada di ruas kiri ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus EMC sama dengan EMA. Kita jabarkan rumusnya EM masing-masing ya. Kemudian kita bisa melihat tadi bahwa di A ini kecepatan awalnya adalah 0 ya, sehingga EK di A itu kita isi sebagai 0. Lalu kita jabarkan kembali rumusnya EPC menjadi MGHC dan EPA menjadi MG kali HA. Mengapa EKC di sini tidak kita ubah menjadi rumus setengah MV kuadrat? Karena yang ditanyakan di soal adalah EKC, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian kita bisa menyederhanakan lagi menjadi rumus ini ya. MGHC yang berada di ruas kiri bisa kita pindah ke ruas kanan. Karena ini operasi penjumlahan, maka MGHC ini kita pindah tandanya menjadi negatif. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi ini. Masing-masing punya M kali G ya, masing-masing punya M kali G, maka M kali G bisa keluar sehingga diperoleh rumus EKC sama dengan MG kali HA kurangi HC. Masukkan semua angka yang diketahui di soal, sehingga kita peroleh EKC sebesar 7,5 Joule. Baik anak-anak, demikian contoh soal dan pembahasan hukum energi kinetik, hukum kekekalan energi mekanik. Ya, saya ulangi. Ini adalah pembahasan beberapa soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Semoga kalian bisa memahaminya dengan jelas. Jika di antara kalian masih belum paham tentang contoh soal dan pembahasan ini, silahkan bisa kalian tanyakan lewat Google Classroom, boleh. Bisa juga lewat WA Japri langsung ke nomor WA-nya Bu Zahro. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.